mana aktivitas industri tersebut seyogyanya tidak mencemari lingkungan secara sporadis dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi masalah yang belum terselesaikan di sentra industri Kampung Tahu Kediri. Kami, tim PKN Universitas Islam Kediri, mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menawarkan solusi, yaitu perancangan sistem IPAL dengan model semi-kontinu dengan sensor parameter limbah cair tahu yang diterapkan pada lahan dan ruang terbatas, serta biaya yang cukup ekonomis untuk pengelolaan dan pengawasan parameter limbah secara rutin sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Sistem kita itu ada sensor di dalam fasilitas pengolahan limbah, input ke fasilitas maupun outputnya yang nanti masuk ke sungai. Inputnya berarti dari limbah tahu tadi. Nah, ada sensor di situ. Dari sensor kemudian dirubah besaran fisik tadi, yaitu dua besaran yang kami ukur adalah pH atau keasaman dan total padatan terlarut. Dua sensor tadi yang mendeteksi besaran fisik kemudian dirubah jadi besaran elektro, yaitu tegangan, kemudian dirubah lagi menjadi data analog, kemudian dikirimkan dirubah menjadi digital dulu, dari analog ke digital. Habis itu kemudian dikirimkan melalui fasilitas internet, yaitu WiFi modul, sehingga nanti besaran dari pH dan TDS tadi dapat dilihat langsung melalui handphone. Nah, dalam hal semua itu kami juga memikirkan bagaimana supaya ekonomis, sehingga perangkat kami itu masih terjangkau bagi industri kecil maupun industri menengah. Nah, pemanfaatannya tentu saja nanti tergantung dari industri tadi yang membutuhkan instalasi pengolahan limbah. Kami juga memanfaatkan mahasiswa karena skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa kami sudah melangkah ke arah hal tersebut. Jadi kami tim dosen dari Uniska ingin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat berupa apa yang kami pelajari, apa yang kami teliti di kampus untuk bisa diterapkan di masyarakat. Permasalahan tahu di sini ini memang sebenarnya permasalahannya ini cukup sepele karena masih lebih parah limbah perindustrian daripada limbah UMKM. Namun di sini yang menjadi permasalahan adalah limbahnya itu asam, ya, karena ini menggunakan salah satu penggunaannya adalah cuka, sehingga ini dibuang kalau ke sungai nanti akan menyebabkan limbah ini asam. Dan selain itu, limbah asam ini akan berdampak kepada biota laut dan juga pada masyarakat sekitar yang akan memberikan bau, kemudian juga akan berdampak kepada pusingan pada masyarakat yang menghirupnya di situ. Apalagi kalau misalkan ini diterapkan di tempat yang padat masyarakat, ini akan sangat mengganggu dengan kenyamanan warga sekitar. Jadi dari sini konsepnya adalah kita menggunakan komponen penting, yaitu pre-treatment dulu yang pertama untuk mengatasi permasalahan ampasnya atau padatan tahu yang terlarut, dan juga kita lakukan koagulasi di sini untuk mengendapkan yang terlarut, namun ini bisa diendapkan lagi lebih lanjut. Kemudian kita sedimentasi, kemudian diflotasi, dan yang terakhir adalah filtrasi. Tentunya ini sebenarnya itu sudah cukup banyak digunakan di industri untuk dalam pengolahan limbah, namun kami menambahkan yaitu netralisasi, yang mana ini adalah limbah asam, yang mana nanti akan menjadi endapan garam setelah ditambahkan komponen basa, yaitu nanti menjadi garam, sehingga nanti garam ini bisa diperoleh untuk diamankan, kemudian ini bisa nanti dijual atau mungkin dipergunakan untuk produksi sebagai tambahan pupuk organik tadi. Dan juga ini adalah target yang paling jelas untuk mengurangi permasalahan limbah asam. Kami tidak menggunakan biodigester karena kalau biodigester ini kita tahu sendiri limbah itu 90% lebih adalah air, ya, dan padatan adalah sisanya, sehingga kalau untuk produksi biogas di sini kami rasa kurang efisien, dan itu sudah terbukti di beberapa tempat. Mungkin ada alternatif yang lain juga bisa sebagai pupuk cair, ya itu tetap menunggu waktu, sehingga ini tetap menjadi yang komponen utama untuk penerapan green economy sistem IPAL terintegrasi di tim PKM kami untuk bermanfaat bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Uniska yang menyempatkan
waktu dan ilmunya untuk menjadikan Martahu untuk sebagai penelitian limbah yang terintegrasi, dan semoga penelitian ini tadi bisa berhasil dan bisa menjadi solusi yang selama ini menjadi masalah di wilayah Tinalan maupun dan sekitarnya.